Shalom anak-anak, mari kita melanjutkan kembali pelajaran kita. Bab yang ketiga, Allah berkuasa atas gejala alam. Pembelajaran ini bertujuan anak-anak dapat memahami makna kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa alam. Apa itu gejala alam anak-anak? Gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Gejala alam ini dapat berdampak positif dan negatif. Gejala alam yang berdampak negatif itu adalah bencana alam. Contohnya, tanah longsor, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, gunung meletus, dan masih banyak contoh-contoh lain yang termasuk gejala alam yang berdampak negatif. Mari kita melihat ada kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang gejala alam. Dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 ya, diceritakan tentang perahu murid-murid Yesus, dan di sana juga ada Yesus ya. Perahu mereka itu diterpa oleh angin taufan yang sangat dahsyat sehingga ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Dan para murid-murid begitu ketakutan dan panik. Para murid-murid membangunkan Yesus, dan ketika Yesus bangun, Yesus menghardik angin dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu angin menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dari kisah ini kita melihat bahwa Yesus berkuasa atas gejala alam yang terjadi di danau itu. Murid-murid menjadi sangat ketakutan, tetapi Yesus tidak. Yesus memerintahkan angin itu untuk diam dan tenang. Dan angin itu pun tunduk dan taat kepada perintah Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa angin taufan tunduk kepada perintah Yesus? Ya. Jawabannya adalah karena Yesus adalah Allah yang berkuasa atas semua gejala alam apapun. Dan dialah Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi dengan sendirinya. Tetapi Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan sempurna. Jika Tuhan Allah adalah pencipta, maka semua ciptaannya harus tunduk kepada suara dan perintah Tuhan. Nah anak-anak, saat terjadi gejala alam yang berdampak buruk bagi kehidupan kita terjadi di sekitar kita, maka yang harus kita lakukan adalah meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dan kita adalah ciptaannya. Tuhan meminta kita supaya tetap percaya kepadanya. Dan Tuhan akan memberikan kita perlindungan dan pertolongannya. Mari kita akan melihat bagian yang lain. Siaga bencana. Kita telah tahu bahwa kita hidup di tempat yang rawan bencana. Ya, di Indonesia itu adalah negara atau tempat rawan bencana. Apakah itu berarti kita sebaiknya berdiam diri saja di rumah agar tidak terkena gejala alam? Di dalam Amsal 3 ayat 19-20 mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan alam semesta dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan Tuhan. Di dalam ayat 21 menyatakan, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu." Jelaslah Allah menghendaki kita manusia agar juga berhikmat, berpengertian, dan memiliki pengetahuan. Maka selain berdoa kepada Tuhan, Tuhan Allah juga menghendaki kita mencari tahu cara menghadapi akibat gejala alam untuk mengurangi dampak bahayanya. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana
menyebutnya dengan nama siaga bencana. Apa saja yang perlu kita siapkan sebelum gejala alam terjadi? Apa yang harus kita lakukan saat gejala alam terjadi? Dan apa yang boleh kita lakukan setelah gejala alam telah selesai? Menurut anak-anak, saat gempa bumi terjadi, apakah kita sebaiknya duduk-duduk diam di depan jendela kaca atau di depan cermin sampai gempa berhenti? Tentu tidak. Kita justru harus menghindari jendela kaca atau cermin. Saat gempa terjadi, jendela kaca atau cermin bisa pecah. Kita berisiko terkena pecahannya. Jika suatu hari kita sedang berada di pantai, air laut tiba-tiba surut dan ikan-ikan terdampar di pantai. Apakah kita sebaiknya memunguti ikan-ikan tersebut? Tentu tidak. Kita harus segera menjauh dari pantai dan pergi ke dataran tinggi karena air laut yang tiba-tiba surut menandakan tsunami akan terjadi. Bagaimana jika gunung meletus? Bolehkah mendatangi lokasi gunung tersebut untuk melihat? Tentu tidak boleh. Saat meletus, gunung mengeluarkan gas beracun, bebatuan yang besar, magma yang sangat panas, hujan abu, dan material lainnya. Berada di wilayah dekat gunung meletus sangat membahayakan keselamatan diri. Jika kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas semua gejala alam dan kita telah siap siaga menghadapi gejala alam, kekhawatiran kita akan hilang dan kita punya harapan bahwa semua akan baik sebab Tuhan beserta kita. Amin. Amin anak-anak. Tuhan sangat menyayangi kita. Nah, ini pelajaran kita anak-anak. Untuk tugasnya anak-anak akan menjawab pertanyaan dari pembacaan Alkitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Anak-anak dapat nanti menjawab pertanyaannya Ibu Samsinar akan kirimkan melalui PDF ya. Baik, sampai bertemu minggu depan. Semangat belajar, semangat mengerjakan tugasnya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.